Movers, Anda termasuk kaum rebahan? Atau mungkin Anda adalah seorang pekerja yang sangat giat sekali tapi lagi cari kerja hari ini karena mungkin korban pandemi dan sebagainya, Anda lagi susah banget untuk mencari pekerjaan. Atau mungkin Anda merasa nggak cukup dengan pendapatan di kantor Anda, dari pekerjaan Anda yang sekarang. Saya memiliki kabar yang sangat baik sekali pada hari ini. Yaitu adalah pendapatan yang luar biasa yang bisa Anda jalankan hanya dari rumah, hanya dengan rebahan saja, tapi Anda bisa mendapatkan unlimited income untuk Anda sekeluarga. Mau tahu caranya? Kita simak di video kali ini. Pandemi nggak kelar-kelar, ekonomi negara geraknya lambat banget. Hampir semua sektor bisnis yang terimbas oleh pandemi saat ini terpaksa mereka gulung tikar dan akhirnya tidak dapat menjalankan usahanya kembali. Tapi sebenarnya hari-hari ini menjadi hari-hari yang penting untuk kita dapat memutar otak kita untuk melakukan suatu perubahan. Banyak banget karyawan yang dirumahkan dan masyarakat benar-benar terdampak oleh pedihnya COVID-19. Tidak hanya dapat membunuh tetapi juga memiskinkan. Tapi Anda harus ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Ada satu sektor di dalam bisnis pada saat pandemi COVID-19 ini yang malah meningkat 25% menurut data tahun 2020, yaitu adalah bisnis online. Ya, seperti yang Anda pernah dengar bahwa dengan bisnis online, hanya dengan mainan HP saja dan hanya dengan Anda rebahan saja, Anda dapat mendapatkan penghasilan hingga miliaran rupiah. Hanya dengan rebahan loh bisa dapat miliaran rupiah. Bisnis online sangat mudah untuk beberapa tahun ke belakang. Namun untuk beberapa tahun ke depan, bisnis online bisa menjadi agak sedikit lebih susah daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena banyak orang telah merasakan manisnya, gurihnya bisnis online, mudahnya bisnis online jika Anda mengetahui cara untuk menjalankannya. Artinya, volume kompetitor semakin meningkat pesat. Karena sudah semakin banyak orang sadar tentang bagaimana mudahnya melakukan bisnis online, gimana gurihnya, mudahnya melakukan bisnis online di hari-hari ini. Karena itu ada banyak kompetitor atau orang-orang yang bermain dalam bisnis online saat ini. Ada banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan keuntungan sehingga menimbulkan perang harga dan permainan-permainan yang susah di dalam bisnis online saat ini. Banyak orang yang sukses dan banyak juga orang yang gagal dalam melakukan bisnis online. Ya, ada yang modalnya nggak cukup, stoknya nggak habis, atau mungkin mereka tidak dapat memasarkan produk mereka di dalam dunia digital. Tapi nih movers, ada satu bisnis online yang sangat mudah sekali untuk Anda lakukan, tidak perlu modal terlalu banyak, tidak perlu effort yang terlalu banyak, Anda bisa dengan rebahan saja, yaitu adalah kata kuncinya, dropship. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk mensukseskan bisnis online dengan dropship. Yang pertama adalah memilih produk dan partner yang tepat. Jadi ketika Anda memilih produk dropship, sebaiknya adalah produk yang bisa Anda jabarkan dengan baik. Atau produk-produk yang Anda kenal. Karena jika produknya tidak Anda kenal, maka produk tersebut akan menjadi asing untuk Anda ceritakan lagi kepada orang lain. Ketika Anda harus mengisi deskripsi, Anda harus mencari harga yang tepat berapa, dan Anda harus memikirkan tentang promo-promonya, maka Anda tidak akan dapat melakukan semua itu dengan baik karena Anda tidak mengetahui produknya dengan tepat. Dan tentu produknya sudah tepat, partnernya juga harus tepat. Artinya orang yang memiliki produk tersebut itu harus partner yang terbuka, orang-orang yang tahu, Anda tahu di mana mereka, partner yang tahu apa kebutuhan Anda sebagai dropshipper, dan ketika Anda mendapatkan produk yang tepat, Anda mendapatkan partner yang tepat, maka Anda sudah ready to go untuk memulai dropship Anda. Yang kedua, temukan produk yang cocok untuk target pasar Anda. Ini agak-agak sedikit tricky sekali. Kenapa? Karena target pasar mencarinya tidak mudah juga. Anda tidak langsung tahu apakah produk tersebut akan dimiliki atau diingini oleh banyak orang. Jadi Anda harus menentukan target pasarnya terlebih dahulu. Jika Anda mengatakan bahwa target pasarnya adalah dari muda sampai tua, cowok, cewek, semua kalangan, semua title, mau karyawan, mau pebisnis, maka Anda tidak memiliki pasar. Jadi Anda harus tahu terlebih dahulu produk ini target pasarnya di mana, target pasarnya siapa.
Sehingga Anda nanti bisa menentukan kata-katanya harus seperti apa, kemudian gambarnya, warnanya harus seperti apa, sehingga mereka dapat mengenali produk Anda dengan cepat. Dan yang ketiga adalah Anda harus mencari supplier atau agen yang memiliki harga yang masuk akal. Jadi jangan yang terlalu tinggi, kemudian Anda diiming-imingi oleh bonus-bonus yang mendapatkan bonus sampai ratusan juta atau miliaran. Cari yang harganya masuk akal, yang harganya yang kira-kira mampu untuk Anda jual, dan yang memiliki stok banyak. Jadi kalau misalkan nggak ada stoknya, kemudian Anda harus restock, Anda harus jualan, akhirnya nggak bisa jualan karena nggak punya stoknya. Dan harganya jadi nggak masuk akal. Udah harganya nggak masuk akal, nggak ada stoknya, jadi sama aja. Jadi cari yang harganya masuk akal dan yang stoknya tersedia dengan baik. Yang keempat adalah maksimalkan penggunaan sosial media sebagai sarana interaksi dengan customer. Jadi yang namanya sosial media itu kita bersosialisasi karena hari ini di digital marketing kita memerlukan informasi-informasi. Dan kebanyakan dari kita ketika melihat dunia digital, sosial media dan sebagainya, kita tidak langsung mencari sesuatu untuk kita beli, tapi kita mencari sesuatu untuk informatif ya, informasi-informasi yang membuat kita dapat mengetahui apa saja yang kita butuhkan. Nah sehingga Anda harus melakukan komunikasi-komunikasi dengan customer Anda, calon customer Anda, atau siapapun orang asing yang tidak pernah Anda ketemui sebelumnya, karena mungkin mereka adalah target market Anda. Jadi maksimalkan sosial media untuk menggaungkan produk yang akan Anda jual. Yang kelima adalah gunakan kata kunci yang powerful untuk iklan Anda. Nggak usah iklan yang berbayar, yang mau yang organik pun, konten-konten, gunakan kata kunci sesuai dengan campaign Anda atau produk Anda, fitur dari produk Anda. Cari dulu kata kuncinya, mau kata kunci, misalkan kalau kami di sini ada sewa studio podcast, kita kata kuncinya adalah sewa studio, kemudian studio podcast, dan kemudian studio podcast Jakarta, dan kita memiliki kata kunci sehingga nanti Anda bisa menuliskan deskripsi sesuai kata kuncinya. Nah, jika Anda tidak memiliki kata kunci, maka Anda tidak bisa menentukan produk apa yang harus ditawarkan oleh Anda kepada calon customer Anda. Dan customer Anda pun tidak dapat mencari di halaman search untuk kategori produk Anda. Jadi biasanya kalau yang malas-malas itu cuma posting foto aja, nggak ada kata kuncinya, maka orang akan susah untuk mencari produk Anda. Yang keenam, Anda harus memiliki customer service yang baik. Anda harus jawab dengan cepat, Anda harus jawab dengan cara baik-baik, ya walaupun kita tahu sendiri bahwa yang namanya pembeli itu pasti akan merasa selalu benar dan ingin dilayani. Ya, saya adakan sedikit hint untuk kita semua bahwa jika Anda memiliki customer Indonesia ini suka dilayani. Jadi sehingga Anda harus melayani dengan baik, seperti orang duduk disuapin, diberikan bantuan yang sangat-sangat memudahkan mereka untuk menggunakan produk itu atau bahkan membeli produk tersebut. Jadi jangan Anda misalkan, gimana cara belinya? Padahal Anda sudah tulis di deskripsi misalkan ya, tentang tata cara membeli. Kemudian Anda bilang, udah ada di deskripsi, silakan baca sendiri. Enggak, tetap kasih mereka informasinya, tetap suapin mereka, tuntun mereka pelan-pelan untuk agar mereka dapat membeli produk Anda. Dengan Anda melakukan poin-poin tadi, maka Anda akan dapat dengan sukses menjadi kaum rebahan yang kaya raya, nauzubillah. Kenapa? Karena Anda tidak harus menyetok produk, Anda tidak harus melakukan hal yang fisikal, Anda tinggal memposting, Anda tinggal sharing, Anda tinggal jualan, Anda tinggal melakukan layanan kepada customer Anda, sehingga Anda akan mendapatkan penjualan yang luar biasa. Dan dropshipping berarti adalah produknya tidak harus ke Anda dulu, Anda tinggal pesan saja dan akan dikirimkan melalui agen atau supplier dari produk tersebut kepada customer Anda. Dan buat Anda dan bagi Anda yang sudah memulai bisnis online, namun memiliki kesusahan-kesusahan atau memerlukan informasi-informasi tambahan, Anda bisa melihat video-video kami sebelumnya. Di sana kami membagikan sangat banyak sekali informasi-informasi gratis untuk Anda dapat meningkatkan bisnis Anda dalam dunia digital. Dan untuk Anda yang belum memulai bisnis di dunia digital, mulai sekarang juga Anda akan merasakan bagaimana gurihnya, nikmatnya, mudahnya menjalankan bisnis online di dalam dunia digital. Ya Movers, demikian yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kami adalah Move On Multimedia, yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing, bisnis plan, bisnis brand strategis, dan sebagainya. Kami sebenarnya bergerak sejak 10 tahun yang lalu di in-house brand kami sendiri. Dan kami ingin membagikan sekarang kepada Anda, kepada khalayak luas, bagaimana kita dapat meningkatkan penjualan bisnis kita dengan luar biasa melalui channel ini salah satunya. Dan kami mempunyai target 100.000 subscriber tahun 2021 ini. Buat kami mencapai target kami agar kami dapat membagikan lagi lebih banyak pada Anda semua.
Dan seperti biasa, jika Anda suka video ini, silakan tekan tombol like, share video ini ke segala platform, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, bahkan ke WhatsApp keluarga Anda, ke semuanya agar kami dapat lebih lagi menjangkau mereka yang tidak seberuntung Anda menonton video ini. Dan subscribe, jangan lupa komen di kolom komentar, kami baca setiap komentar dan kami akan berbincang dengan Anda, ngobrol-ngobrol di kolom komentar setelah Anda selesai menonton video ini. Terima kasih. Seperti biasa, nama saya Reza Alfuego. Movers, you move on.